Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Duduk. Tujuan dan putra-putri yang sedang berduka. Kalau boleh sejenak saya mengingat perjalanan Pak John ketika pertama kali saya mendoakan wujud untuk kesehatan beliau di dalam perayaan Ekaristi di gereja. Pada waktu itu saya mendapatkan kalimat-kalimat untuk wujud doa mohon kesembuhan bagi Pak John yang sedang menderita kanker limfoma. Kemudian tidak lama saya mendapatkan kembali permohonan dari keluarga wujud untuk beliau yang akan menjalani setelah kemo. Itu yang ketiga. Yang kedua itu akan menjalani perawatan. Dan yang ketiga, beberapa waktu lalu syukur atas keberhasilan kemo pertama. Saya kemudian mencoba mengingat-ingat perjalanan ketika saya menemani ibu saya yang juga pada saat itu menderita kanker indung telur atau ovarium, yang lalu dilakukan operasi di Panti Rapid Yogyakarta, kemudian dilakukan kemoterapi karena memang didapati bahwa kanker itu ganas, lalu diputuskan untuk 6 kali kemo. Kemo pertama sukses, kemo kedua oke, kemo ketiga sangat oke, kemo keempat sedikit turun, kemo kelima sangat membanggakan. Bahkan justru kami menanti ini kemo keenam lolos, ibu sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Kemo kelima berjalan lancar, tetapi 2 hari menjelang dilaksanakannya kemo yang keenam, ibu drop juga. Dan setelah drop, ibu hanya mengatakan begini, aku cukup perasaan bawa di rumah sakit meneng. Loh, nggak bisa.
2 hari malih, 2 dina malih, iku kudu kemo yang keenam. Wis cukup, aku ning omah wae. Dan setelah mengatakan begitu, persis 2 hari setelah yang dimana seharusnya itu kemo pagi-pagi, itu lalu itu mengatakan nuwun minyak suci, dan di minyak suci setelah itu siang sekitar jam 11 cuma tinggal ditunggui oleh bapak dan adik saya yang suster. Ibu itu mengatakan begitu, siang hari ini Gusti Yesus arep metu aku. Itu jam 11 beliau katakan, dan jam 1 itu saya dipanggil Tuhan. Nah, saya tidak mau mengatakan banyak hal. Kita boleh memang yang namanya optimis dari hitung-hitungan medis, dari hitung-hitungan manusiawi. Kita sangat optimis dengan melihat perkembangan perjalanan perawatan kesehatan. Tetapi di situ kita jelas-jelas tidak mungkin hanya berdasarkan pada hitung-hitungan manusia. Optimisme itu ada di situ, tetapi pengharapan itu lebih dari sekadar hitung-hitungan manusia, karena kita ada di dalam iman akan Kristus. Dan kamu melihat wujud-wujud yang sempat saya doakan sampai dengan yang terakhir itu 3 kali itu, saya merasa keluarga menyerahkan dengan segala harapannya dan tidak sekadar optimis bahwa upaya medis yang sedang ditempuh itu pasti akan membawa keberhasilan. Nah, maka kemudian ketika saya mendengar Pak John dipanggil Tuhan, kaget saya karena ini baru kemo pertama, kok begitu cepat. Padahal kemarin baru saja saya mewujudkan dengan syukur atas keberhasilan. Lalu tadi saya mengumumkan, oh iya, kita jangan terlalu mengandalkan hitung-hitungan manusiawi, tetapi kita menyerahkan Dia yang adalah pribadi yang sangat kita cintai ini dalam pengharapan akan Allah yang tentu saja tidak selalu mengerjakan kehendaknya sesuai dengan keinginan kita. Allah tidak selalu mengerjakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita rencanakan, yang kita usahakan. Yang terpenting adalah bahwa saat ini Pak John sudah dipanggil, dan saat ini pula seperti yang kita doakan di dalam doa pembuka ada, supaya kita memberikan dia kembali kepada Allah yang sangat mencintainya. Dan kalau melihat perjalanan, tadinya ketika saya belum sangat istilahnya ngeh dengan beliau, baru saya diberi tahu ini loh perjalanan beliau Pak John dengan segala keterlibatannya, dengan segala aktivitasnya di lingkungan gereja, di lingkungan kelompok kategori, karismatik dan segala macam. Ini bukan pribadi yang istilahnya itu jauh dari Tuhan, tetapi ini adalah pribadi yang mengupayakan dalam seluruh perjalanan hidupnya untuk memberikan dirinya terlibat di dalam karya-karya. Nah, dari apa yang saya renungkan ini, saya kemudian kembali kepada bacaan-bacaan sore hari ini. Tuhan Yesus memberikan kepada kita kepastian akan harapan yang selama ini kita bangun. Kalau Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," maka Yesus hanya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa
Janganlah kamu ragu-ragu untuk berada bersama aku, karena akulah yang memberi kepastian untuk sampai kepada Bapa. Maka saya mengajak dalam suasana duka ini, terutama kepada keluarga, yang saya bisa merasakan bahwa duka cita manusiawi kita tidak terhindarkan. Yang namanya ditinggal oleh orang yang sangat dicintai, pastilah kita menangis, kita berduka. Tetapi di balik tangisan dan duka cita manusiawi kita ada jalan yang pasti, dan itu adalah Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepada dia akan sampai kepada Allah. Dan itu sudah ditekuni oleh Pak John selama ini, dan kita serahkan orang yang kita cintai ini ke dalam penyelenggaraan ilahi, ke dalam karya kebesaran Allah yang tidak lain adalah karya cinta kasih untuk kita. Mari kita lakukan iman kita seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Harapan tidak pernah mengecewakan, terutama harapan dalam Yesus Kristus. Spes non confundit in Christus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala